Nah, walaupun sekarang komunitas banyak, mohon maaf kebanyakan cuman mempertahankan budayanya doang. Budayanya aja, Budayanya agamanya agak kurang nih. Sedangkan orang Betawi kental sama agama. Betul. Gitu. Kadang-kadang ngomong, ini masjid katanya engkong gue yang bangun. Lah iya itu mah engkong lu gimana? Sholat subuh nggak pernah di masjid. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini hadir seorang ulama karismatik, Ustadz Kiai Haji Ahmad Firdaus, atau yang lebih dikenal dengan nama bekennya, nama lengkapnya Kiai Jaka Sembung. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di studio sahabat usdun ya. Sahabat usdun. Nah, kemarin gantian nyaba nih. Kemarin saya main ke Saung Kerinduan ya, tempat Kiai. Alhamdulillah kita saling menyapa. Saling menyapa. Insyaallah akan timbul rasa cinta. Amin ya roh mahabbah. Tuh, tapi ada nggak demen namanya ente lagi. Bercanda. Ya pemirsa sahabat usdun. Ya, satu keistimewaan yang jangan disia-siakan ini kesempatan, ada Kiai Jaka Sembung, langsung nyalain lighting semuanya, ajak bikin konten. Kiai, pas banget ini ada hari istimewa nih pada saat ini, tanggal 22 Juni. 22 Juni. Ingat gak hari apa nih? Kalau nggak salah ulang tahun. Ulang tahun. Yang pertama ulang tahun Ayu Ting Ting. Nah, iya. Di fotonya tadi itu ada tuh. Yang kedua, ya. udah Yang juga. kedua, Nah, nggak kalah penting. nggak kalah pentingnya. Siapa? Kota kita. Kota Jakarta. Jakarta ulang tahun Yang berapa? 494. Wah, Tahun. Hampir 500 tahun. Hampir gopek ya. Hampir gopek setengah apa namanya waktu itu? Kalau 5 abad ya, 500 tahun sampai 500 tahun ya. Nah, gimana nih Kiai? Mungkin ada yang ingin Kiai sampaikan pesan-pesan kepada umat Islam, khususnya warga Jakarta nih di usianya yang ke-494 tahun nih. Apa sih yang mesti kita lakukan Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah buat semua sahabat usdun di mana saja. Mudah-mudahan menyaksikan video demi video tayangan daripada sahabat usdun memberikan manfaat yang luar biasa. Apalagi beliau sahabat saya Ustadz Ibnu Khaldun ini, ataupun memang usdun dipanggilnya, akan terus mengimbangi. Kan memang perlu kita dunia apa sih namanya, elektronik ya, apa namanya, gadget sosmed. Kita sebagai pemuka agama ataupun orang-orang yang bergerak dalam bidang agama untuk masuk ke dalam dunia itu untuk mengimbangi. Betul. Biar anak cucu kita ada pilihan mana yang baik ataupun yang tidak. Bicara masalah Jakarta, ini luar biasa di ulang tahun yang ke-494 tahun, usia yang bukan muda. Banyak sesuatu hal yang luar biasa terjadi seperjalanan dari mulai terciptanya sampai saat ini. Tentunya semua kembali kepada kita pribadi masing-masing, Kiai. Iya. Contoh hal kecil lah, kita nggak ngomong gede-gede. Bagaimana menciptakan Jakarta bersih? Itu bukan kerja pemerintah. Bukan urusan kewajiban pemerintah semata ya. Bukan kerja si yang tukang nyapu. Bukan petugas kebersihan, bukan. Tapi dari diri kita sendiri. Kesadaran, ketika kita punya ada kesadaran dalam diri sendiri, tidak buang sampah pada sembarangan, nggak perlu ada lagi yang namanya kalimat tidak boleh buang sampah sembarangan, otomatis sudah bersih. Karena yang bikin sampah kita. Bukan orang. Tidak, gitu. Bahkan untuk hal-hal yang lain, yang besar, mau yang bagaimanapun, itu kesadaran dari warga semua, kita pribadi. Makanya saya mengajak, ayo kita sebagai warga Jakarta di usia yang sangat tua ini, biar kita yang menjaga Jakarta, kita yang punya. Jakarta milik siapa aja. Bukan mesti orang yang lahir di Jakarta. Pendatang sekalipun, ketika memang mereka berada di Jakarta, jagalah. Punya kewajiban. Punya kewajiban, karena ini adalah Indonesia kita.
betul. Begitu Kiai. Nah, kemudian ada lagi satu hal yang menarik ya. Ini Jakarta ini saya sempat melihat data statistik mengenai rumah ibadah. Kalau boleh dikatakan Jakarta adalah kota 1000 masjid. Hampir di setiap kecamatan, kelurahan, bahkan di setiap RW ada masjid. Hampir Nah, setiap ya, RW. luar biasa Bahkan ini. kadang-kala satu RW bisa 2 masjid Kiai. Bisa jadi itu baru masjid, belum musola. Belum musola. Belum lagi taklim, majelis taklim. Nah, dan mengenai fenomena seperti ini juga ada satu hal yang menarik. Padahal Jakarta ini kota yang boleh dikatakan ini rawan sebenarnya, dia berada di sabuk gempa juga, tetapi kok kayaknya jarang kedengaran satu bencana yang dahsyat yang terjadi di kota Jakarta. Bahkan kalaupun misalnya dia paling ya banjir emang dari zaman dulu seperti itu. Nah, ini apa yang bisa menyebabkan seperti ini, Ki? Nah, kalau melihat ke situ, tidak bisa kita pungkiri Kiai. Yang namanya bencana ini bisa dihalau Ya. karena masih banyak orang yang berzikir. Banyak orang yang berzikir. Ya. Di Jakarta khusus ini pusat nih. Pusat. Yang bagaimana aja kumpul di sini. Iya, benar. Yang mau urusan masalah maksiat pun, Maksiatnya gudang ya di sini. gudangnya. Nah, kalau bicara tadi masalah banjir, banjir bukan musibah karena memang dulu tempat air. Tempat air, betul. Lah, dulu rawa. Dulu Dulu emang emang- rawa belum, rawa jati. Dulu emang sawah dibikin rumah, Di rumah. banjir. Lah bukan salah Lah tempat dia. tempat dia. Iya, iya. Gitu. Jadi bukan musibah buat saya Bukan tempat itu. musibah. Lah emang tempat dia lo tempatin Iya, begitu bahasa iya, betul, kasarnya. Nah, karena kita masih banyak orang yang berzikir, salah satunya mungkin kiai kan sering berkeliling dari masjid ke masjid, majlis salim, acara tablik akbar, di situ banyak orang yang masih meneteskan air mata, memohon pada Allah, berzikir, mengingat, sehingga mengimbangi bahkan mengalahkan yang seharusnya bencana pusatnya ada di Jakarta, bahkan sampai air laut aja lebih tinggi kan Iya, daripada betul. Jakarta. Seharusnya kita memang ini lebih pantas untuk mendapatkan musibah. Iya. Nah, cuman masih banyak ulama-ulama, Bencana tertahan lah azab Tertahan. dengan adanya zikir-zikir itu ya. Betul. bahkan banyak paku-paku bumi di sini, Iya. kiai-kiai abaib yang telah wafat, yang mana masih membawa linarium diberkatihin, Iya. keberkahan sekelilingnya. Itulah menurut saya, paham saya yang bodoh ini menganggap inilah jasa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang menghidupkan masjid, yang menghidupkan betul, majlis betul. taklim, syiar-syiar agama Islam, sehingga bencana masih tertahan dan Allah masih ngasih rahmat pertolongan buat kita semua. Jadi berarti saya bisa tarik kesimpulan pesan di ulang tahun Jakarta ini yang pasti selain kita membangun kesadaran pribadi untuk bersikap sebagaimana warga kota yang baik, tadi dibilang tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah khusus untuk umat Islam jangan jauh-jauh dari ulama, betul ya? Iya, Betul ya? betul itu. Ulama jangan dijauhin, apalagi dimusuhin. Hadir di majelis-majelis taklim, karena sekarang kan banyak kiai orang nggak usah ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ada handphone, Google, Mbah Google. Jadi dia kalau baca Fatihah begini, Al-Fatihah khusus Google ya, wa internet ya, Iya. wa kuota habis, Iya. langsung aja. Selesai, kalau kuotanya habis, bingung dah ya. Paling tidak berarti kalau seandainya kita ngaji dengan Mbah Google, maaf bukan berarti kita menyepelekan gadget atau teknologi, tetapi kalau yang namanya ngaji itu kudu ada gurunya. Iya, kalau nggak ada guru kan sama aja ngaji setan. Ngaji sama setan, tapi setannya jangan di sini dong. Artinya kalau kita ngaji nggak ada majelisnya, nggak ada gurunya, benar akhirnya kita sesat, berpikir dengan alam pemikiran kita sendiri, Menafsirkan menafsirkan sendiri. sendiri, sementara kita kemampuan ilmunya Ya. terbatas. Ya Allah. Ya, otak kita udah banyak kotor. Betul ya. betul. Jadi kalau kita lihat, maaf, Google, YouTube, buka-buka pengetahuan tentang agama melalui gadget tanpa bimbingan. Sekali lagi ya, tanpa bimbingan, maka ini akhirnya akan sesat ya. Sama aja kita belajar ilmu hikmah lewat mujarobat. Nah, mau dibaca. Yang ada sepeleng, Iya, ya kan? yang ada. Banyak kawan-kawan apapun orang lain, akhirnya stres ngamalin ilmu ini. Iya, iya. Kepalanya pengen pulang. Iya, nggak ada ijazahnya, belum ada ijazahnya. Nggak ada yang Iya, bimbing. iya, iya. Mungkin wawasan dapat, Wawasan tetapi dapat. keberkahan ilmu yang sejati Tidak. itu adalah adanya di majelis taklim, di majelis ilmu. Gimana kita memandang wajah guru, ulama, orang baik, itu ya Allah rontokin gugur dosa-dosa kita ya. Allah ciptakan pandangan dari pandangan kita ini malaikat istighfar buat kita.
Ini katanya ngapain nyerangin Dia aneh? itu pengen dari dihubungin dosanya. Mana wajah ulama ya. Anda bukan ulama, Anda baru. Begini juga Kiai, saya punya harapan, saya punya gagasan, mudah-mudahan lewat tayangan Sahabat Usdun ini bisa ada yang merealisasikan ya, karena nggak perlu siapa atau di mana, yang penting saya punya cita-cita bisa terjadi. Jakarta nggak lepas yang namanya tanah Betawi. Tanah Betawi. Nah, betul. satu harapan saya pengen ada pesantren Betawi. Pesantren Al Batawi ini. Udah pernah dengar belum? Belum dengar. Iya. Jadi dari mulai bangunan, bahasa, bahkan sampai pakaian itu Betawi. Dan juga gaya-gaya pengajaran, dihidupin lagi namanya tahrim yang biasa di pemandangan kayak Jabul Sawi. Padahal guru-guru kita banyak dari Betawi, ulama Betawi ya. Ngajinya juz amal lagi. Pokoknya kita ambil, bahkan kalau bisa di dalam pesantren itu tokoh-tokoh ulama Betawi biografinya ada. Bahkan kalau bisa Wali Dodol taruh di situ juga. Jadi nggak putus nggak mati obor ya. Nah, Iya. sekarang kita lihat kan di Jakarta ini komunitas Betawi lagi banyak. Wow, berjamur luar biasa. Betul. Mungkin kalau pemerintah ataupun ada orang yang dermawan yang mau menyumbangkan tanah ataupun hartanya untuk Iya. membangun pesantren Betawi, itu hal yang kecil. Betul. Nah, saya pengen jangan sampai kita ini kehilangan orang Betawi. Anak sekarang ini udah nggak kenal Betawi. Betul. Iya, bahasa Betawi dan pakaian segala macam. Nah, walaupun sekarang komunitas banyak, mohon maaf, kebanyakan cuman mempertahankan budayanya doang. Budayanya aja, Budayanya agamanya agak kurang nih. Padahal Sedangkan orang Betawi kental sama agama. Betul. Gitu. Kadang-kadang ngomong, ini masjid katanya engkong gue yang bangun. Lah iya, itu mah engkong lu gimana? Sholat subuh nggak pernah di masjid. Nah iya. Wow, dulu mak wak gua kata asal Jumat sedekah, santunan. Iya, itu mak wak lu. Dianya kagak. Lu bagaimana? Nah, inilah saya pengen punya generasi keturunan khususnya orang Betawi bisa mempunyai wadah. Salah satunya adalah pesantren Betawi yang mana bangunan adalah Iya, betul, Betawi. betul. Pelajarannya juga di situ kita biografi Kiai ulama-ulama Betawi semuanya dah. Saya pengen begitu. Mungkin sahabat Kiai bisa menyampaikan ini semua. Ya kita nggak tahu Allah kasih jalan lewat mana, terserah. Ini bukan hanya sekedar ide. Wacana ide ya yang cukup lumayan bagus. Nah, pemirsa Sahabat Usdun, mudah-mudahan tayangan ini didengar oleh Pemprov DKI, Pak Gubernur kita, kemudian juga oleh Bamus nih, Bamus kawan-kawan kita semua ini, kawan-kawan kita semua yang ada di sana. Mudah-mudahan didengar. Yuk, selain kita meningkatkan kebudayaan Betawinya, melestarikan budaya Betawi, agamanya jangan lupa. Pesantren Betawi itu cakep banget. Yuk, ditunggu buat Bang Haji Lulung, Bang Haji Munir, semuanya, Bang Firdaus Turmuzi. Nyok, ini ide cakep nih dari Kiai Jaka Sembung nih. Ntar pesantrennya dia aja ngajar diri yang kasih. Ini siapa aja yang mau siapa enggak dan nggak harus orang Betawi. Yang penting ada. Yang penting ada orang Betawinya, betul. Ada sejarah yang ditinggalkan. Nanti itu orang Betawi, lu datang aja nih, pesantren Betawi. Di sana ada ulama-ulama Betawi, fotonya, biografinya. Pengen tahu Betawi, datang sono. Bahkan bisa jadi tempat sekolahan-sekolahan untuk mengkaji atau Betawi itu seperti apa. Begitu. Ya pemirsa, ini bukan chauvinisme atau bukan membangkitkan kesukuan, tetapi karena emang ini momennya adalah ulang tahun Jakarta, jadi kita bicara masalah Betawi. Wajar dong punya harapan. Nah, kebetulan kita orang Betawi di sini. Nah, baiklah pemirsa Sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudahi bincang-bincang ini. Terima kasih Kiai Jaka Sembung sudah hadir di channel Sahabat Usdun. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nanti gantian saya akan nyaba ke Saung Kerinduan, mampir ke channelnya Kiai Jaka Sembung. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.